Sudah bisa. Terima kasih Bu Yolanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Haura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dengan Haura Karlina. Kali ini kita akan belajar pada pertemuan ke-8 ya, Bapak Ibu. Pertemuan kita pertama setelah UTS. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pertama saya akan absensi dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Endang hari ini hadir nggak, Ibu? Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah sehat. Pak Muslim hadir, Pak? Hadir, Bu, sehat. Alhamdulillah. Pak Muklas gimana, Pak? Siap, gerak. Pak Rizky? Hadir, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Bu Dede? Gimana, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sama Ibu Zuliani ya. Insya Allah sehat selalu ya, Bu ya. Iya, Bu. Walaupun sedikit flu nih, Bu. Oh iya, jaga kesehatannya Ibu, jangan lupa istirahat, makan yang sehat, yang bergizi, minum susu Bu, minum madu juga bisa. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kita akan mulai ya pada pertemuan pertama kita setelah UTS dengan pembahasan mengenai konsep biaya pelayanan kesehatan. Nah, pertama-tama saya akan menampilkan video nih. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Di sini nanti terakhir akan saya tanya mengenai permasalahan apa sih yang mendasari pemerintah melakukan transformasi kesehatan dari aspek pembiayaan kesehatan. Disimak ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Kita jadi anggota G20 itu karena PDB kita, terus domestic product kita. Nih, Bapak Menkes kita. Itu masih 20 besar dunia. Kalau nggak salah sekarang kita sekitar 15, ranking 15 sampai ranking 16 dari GDP terbesar negara-negara di dunia. Nominal GDP-nya kita, kalau saya nggak salah, sekitar 1 triliun US dollar. Isu yang kedua adalah biaya kesehatan tuh naik terus. Hampir di semua negara, next slide. Ya, pertumbuhan beban kesehatan per kapita itu di bawah pertumbuhan ekonomi per kapita. Industri kesehatan di Kuba itu jauh lebih efisien daripada di Amerika. Karena pertama mereka lebih murah spendingnya per kapita, tapi mencapai outcome yang sama. Ini terjadi karena industri kesehatan sangat tidak transparan, beda dengan industri properti. Kalau kita pengen bikin rumah gitu, per meter persegi kalau lantainya keramik harga sekian, semua orang udah tahu. Kesehatan Bu, bedanya variasinya beda-beda. Khusus butuh operasi di klinik sekian, operasi di rumah sakit sekian, operasi dokter spesialis sekian, itu bedanya jauh sekali untuk tindakan atau jasa layanan yang sama. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa permasalahan yang mendasari pemerintah melakukan transformasi kesehatan dilihat dari aspek pembiayaan kesehatan? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Menunjuk tangan atau raise hand atau saya yang pilih? Bapak Muklas coba ya Pak. Gimana Pak? Ada tanggapan Pak mengenai video tadi? Sementara belum. Sebenarnya belum ya. Ikut pemerintah aja ya Pak ya. Pokoknya Oh, untuk 100% yes. gimana? 100% yes. Oke. Yang lainnya gimana? Ibu Endang deh, coba Ibu. Ada masukan nggak buat tanggapannya? Saya rasa ini hal yang paling mendasar adalah biaya. Ya. Biaya antara satu dengan lain dari rumah sakit ke rumah sakit lain itu beda. Kemudian kebutuhan tiap orang berbeda.
Jadi saya rasa seperti itu oke. Oke. Baik, jawaban yang sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu deh buat Bu Endang. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari video tersebut, di mana permasalahan yang terjadi itu adalah Indonesia siap untuk terjadi peningkatan demografi. Terus yang kedua, biaya kesehatan itu naiknya melebihi dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi tadi kalau misalnya nanti lengkapnya Pak Menkes bilang gini, untuk bapak-bapak ya, jika gaji bapaknya itu naik 5%, tapi permintaan istrinya itu mintanya naik 10%. Itu maksudnya menggambarkan bahwa kenaikan biaya kesehatan itu melebihi dari pertumbuhan ekonominya. Dan industri kesehatan itu dianggap tidak transparan seperti industri lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari industri konstruksi ya, di mana jelas semen harga berapa, terus pasir harga berapa. Tapi kalau di sini rumah sakit itu punya kewenangan lebih, di mana mereka bisa menentukan tarifnya dokternya berapa, antar rumah sakit kan berbeda-beda. Terus jasa pelayanan laboratorium juga bisa berbeda-beda. Jadi permasalahan ini akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk melakukan transformasi kesehatan, khususnya dari aspek biaya pelayanan kesehatan, agar terciptanya efisiensi biaya tanpa mengurangi keselamatan pasien. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 aspek, yaitu definisi biaya kesehatan, sumber dan jenis biaya kesehatan, masalah pokok biaya kesehatan, dan upaya penyelesaiannya. Nanti di akhir penjelasan saya, itu akan saya bagi menjadi 2 kelompok, di mana akan saya kasih jurnal dan diminta untuk mereview jurnal tersebut, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa definisi dari biaya kesehatan menurut Endra 2015 yaitu sejumlah dana yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Biaya kesehatan sendiri itu dibedakan menjadi 2 ya Bapak Ibu, di mana penyedia pelayanan kesehatan itu seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga pemakai jasa pelayanan kesehatan, yaitu kita sendiri kalau sebagai pasien atau juga asuransi. Nah, dari sisi biaya pelayanan kesehatan, itu adalah besarnya dana yang harus disediakan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Sumbernya itu dari pemerintah dan atau juga pihak swasta. Dan jenis-jenisnya itu adalah biaya investasi, misalnya tanah, bangunan, terus peralatan medis, alat-alat kesehatan, dan juga biaya operasional. Contohnya adalah gaji karyawan, terus pembelian obat, dan juga pembelian bahan baku medis lainnya. Kalau dilihat dari sisi pengguna pelayanan kesehatan, yaitu besarnya dana yang disediakan untuk memanfaatkan jasa tersebut. Jadi bersumber dari pemerintah juga, khususnya untuk rumah sakit pemerintah dan juga individu. Biasanya kalau individu itu out of pocket ya, pasien atau kita tuh membayar sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan yang di bilingannya rumah sakit atau klinik tersebut. Nah, syarat dari terjadinya biaya itu ada 3, yaitu dari sisi jumlah, di mana tersedia jumlah yang cukup untuk pelayanan kesehatan dan juga dokter-dokternya. Jadi ini adalah syarat-syaratnya yang pertama. Yang kedua itu adalah penyebaran, yaitu dana yang harus disebar merata sesuai dengan kebutuhan. Jadi dana pelayanan kesehatan itu alokasinya itu harus dilaksanakan secara merata dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai misalnya sakit kepala saja itu sampai di CT scan, misalnya kayak gitu. Terus batuk pilek itu sampai pemeriksaan laboratoriumnya yang banyak seperti itu.
Dan yang ketiga adalah pemanfaatannya diatur dengan maksimal agar terciptanya pelayanan efektif dan efisien. Ini adalah yang menjadi kunci dari konsep biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, masalah pokok dari biaya kesehatan itu ada 5, Bapak Ibu, di mana adalah kurangnya dana yang tersedia, baik dari pemerintah ya khususnya, maupun juga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan juga adalah penyebaran dana yang tidak sesuai. Jadi alokasi dana-dananya itu tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan yang seharusnya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, dan biaya kesehatan yang semakin meningkat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada ditanyakan, kita lanjut ya. Jadi untuk upayanya apa sih yang harus kita lakukan dalam menjaga efisiensi dan optimalisasi itu? Salah satunya adalah upaya meningkatkan jumlah dana. Ini tugasnya pemerintah nih ya. Terus dan juga upaya memperbaiki penyebaran dan pemanfaatan serta pengelolaan dana tersebut, serta upaya mengendalikan biaya kesehatannya itu. Nah, dari upaya-upaya ini nanti akan saya kasih satu jurnal yang akan kita bahas, diskusi dengan pembagian kelompok ya, Bapak Ibu. Jurnalnya sudah saya siapkan. Itu yang berjudul Dampak Implementasi Program JKN Terhadap Biaya Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut. Jadi program JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini mulai pada tahun 2016. Terus di sini nanti akan tergambar nih permasalahannya apa, dampaknya apa dari program pemerintah ini. Karena dari Pak Menkes tadi sendiri menyebutkan bahwa program JKN ini itu telah berhasil untuk mengefisiensikan biaya dari sisi pemerintah sendiri gitu. Terus, nah kita akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Ini udah saya langsung pilihkan aja nggak apa-apa ya? Atau nanti kalau mau tuker-tukeran silakan ya Bu. Jadi kelompok 1 itu dengan Ibu Endang, Pak Muslim sama Ibu Dede. Terus kelompok 2 Pak Muhlas, Pak Rizky sama Ibu Zuliani nih. Di sini outputnya adalah sebuah dokumen makalah yang berisi rumusan masalah, tujuan penelitian dari jurnal tersebut, metode penelitiannya apa. Nah, tapi pembahasannya ini itu dikaitkan sama teori-teori yang Bapak Ibu nanti cari. Jadi jurnal ini sudah membahas teori-teorinya, tapi kita coba perkaya lagi dari teori-teori yang ada, apakah teori yang Bapak Ibu temukan itu mendukung dari jurnal tersebut. Nah, terus kita disimpulkan kesesuaiannya atau sependapat atau tidak sependapat dari teori-teori yang Bapak Ibu telah cari ya. Ini jurnalnya saya share di grup aja ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Nanti saya share di grup ya. Nah, Ya, saya Bu, mau siap. kasih ini salah satu cara untuk mencari literatur jurnal itu bisa, wah ini ada fotonya Bapak Ibu nih. Sebentar ya. Itu dengan Google Scholar Bu nih. Jadi kayak gini. Kita buka Google, terus kita klik Google Scholar, bisa dilihat ya. Nah, di sini kita klik, ini kita bisa cari beberapa literatur untuk mendukung ataupun menyanggah dari teori jurnal yang saya tugaskan. Misalnya analisa biaya. Nah, di sini nih bisa juga Ibu nanti kalau misalnya
Kita ketentuannya kan untuk jurnal 5 tahun ke belakang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya buku itu 10 tahun ke belakang. Jadi bisa Ibu langsung Bapak Ibu klik di sini tahunnya. Jadi kita 2022 berarti 5 tahun ke belakang 2017 ya. Benar nggak? Apa saya salah nih? 2022. Telusuri. Nah, bisa kita lihat mana yang kira-kira sesuai sama atau apa yang mau kita ambil di sini ya. Nah, ini bisa saya tampilkan juga jurnalnya. Tadi dampak implementasi program JKN. Kita coba cek ya. Ada nggak di Google Scholar ini? Ada nih. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugasnya itu dua kelompok membahas mengenai permasalahan apa sih yang diambil dari peneliti ini, permasalahannya seperti apa, terus metode penelitiannya yang digunakan itu apa, tujuan dari penelitian itu apa. Oh, di sini nggak gitu ya. Saya udah simpen sebentar ya. Nih, jurnalnya. Tampak ya Bapak Ibu ya? Terlihat tidak? Itu begitu ya Bu tampilannya. Terlihat ya? Terlihat enggak, Bu? Lihat Ibu. Terlihat tapi tampilannya kok miring ya. Stop dulu baru nge-share. Oh gitu, oke. Berarti saya ini terlihat ya? Ya, terlihat. Oh ya. Baik, nah di sini kan kita bisa lihat kan, Ibu coba nanti dibahas di kelompoknya, permasalahan apa sih yang melandasi penelitian ini, terus udah gitu tujuan dari penelitian ini apa, selanjutnya metodologi yang digunakan itu apa, lalu tujuannya, pembahasannya. Nah di sini kan dijelaskan nih referensi yang mereka dapatkan itu dari Intisari, Trisna, Putra. Nah, Ibu cari beberapa teori atau 2 atau 3 jurnal yang apakah mendukung dari teori-teori yang disampaikan dari penelitian ini atau ternyata berbeda gitu. Nah, selanjutnya dibuat pembahasannya dan kesimpulan dan saran. Untuk sementara ini penjelasan dari saya. Dia mau ditanyakan mengenai materi yang saya jelaskan maupun tugas yang saya berikan? Silakan Itu Bapak. dikumpul kapan Bu tugasnya Bu? Tugasnya besok gimana? Oke, siap Bu. Siap ya? Yang Siap, lainnya Bu. gimana? Siap nggak besok? Nanti Bisa, saja Bu. Bu, 1 hari sebelum pertemuan ya Bu. Oh gitu. Jadi nanti dalam bentuk makalah dan juga PowerPoint ya. Jadi minggu depan Siap, kita siap. akan dipresentasikan apa ini tata caranya apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam minggu depan, nggak apa-apa ya. Jadi 1 hari sebelumnya boleh di-share di grup kelas kita. Jadi biar teman-teman yang lainnya juga bisa melihat. Setelah itu kita akan bahas. Ya. Siap, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sementara cukup Bu. Nggak ada, Bu. Bapak gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak?
Udah cukup, Bu. Makasih, Bu. Cukup Bu, makasih Bu. Alhamdulillah. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya. Kalau misalnya nantinya ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya untuk pembahasan materi atau penyelesaian tugas ini. Terbuka untuk Bapak dan Ibu, tapi nggak 24 jam ya Pak. Jadi sekian dari saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu atas kehadiran yang tepat waktu dan juga keaktifan dalam pertemuan ini. Sekian dari saya, tepuk tangan buat kita semua dong. Tepuk tangan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.